Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Safaliza Rizfani. Saya merupakan mahasiswi perbankan syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir salah satu mata kuliah saya, yaitu studi kelayakan bisnis yang dibimbing oleh Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan MSI. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis kelayakan suatu bisnis yang insya Allah mungkin kedepannya akan saya buat. Bisnis yang akan saya analisis ini merupakan bisnis pada bidang kuliner, yang namanya itu adalah kedai tahu mie sempurna. Jadi sebelumnya kenapa saya memilih bisnis ini, karena kenapa tahu gitu, karena saya pribadi merupakan pecinta tahu. Saya sangat suka sekali sama tahu, maka dari sini muncullah peluang bisnis bagi saya. Dan saya juga banyak teman-teman yang ternyata mereka tuh suka tahu gitu. Jadi tahunya ini bukan tahu biasa, tapi tahunya ini nanti akan diolah menjadi makanan yang kekinian. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menganalisis segala aspek, ada 7 aspek dalam kelayakan bisnis ini. Baiklah, aspek yang pertama itu adalah aspek hukum. Jadi aspek hukum ini merupakan suatu aspek yang menyangkut mengenai legalitas suatu usaha, yang mana ini merupakan hal yang sangat penting supaya usaha kita tuh dapat dijamin keberadaannya dan juga dilindungi oleh pemerintah. Nah, dalam usaha saya ini, badan usaha yang saya pilih yaitu adalah perusahaan perseorangan atau persero. Nah, adapun dokumen yang harus dipenuhi dalam menyangkut legalitas usaha ini, yaitu terdapat dokumen untuk izin usaha dan juga izin lokasi. Nah, untuk dokumen izin usaha itu tuh ada surat izin usaha perdagangan atau SIU, lalu ada NPWP dan surat izin tempat usaha atau SITU. Dan untuk izin lokasi, dokumen yang harus dipenuhi itu adalah KTP, surat izin usaha, surat rekomendasi dari RT, RW, dan kecamatan, serta surat izin untuk mendirikan bangunan. Baiklah, aspek yang kedua adalah aspek manajemen. Nah, jadi pada aspek ini kami tidak lupa untuk menjalankan fungsi dari manajemen, yaitu ada planning, organizing, controlling, dan lain-lain. Dan untuk struktur organisasinya, kami terdiri dari 3 orang karyawan yang bekerja pada bidangnya masing-masing. Ada yang pada bidang pemasaran, kasir, lalu ada pengemasan, dan lain-lain. Dan untuk usaha ini, saya sendiri juga ikut andil di dalamnya. Saya akan membantu karyawan dan juga memantau mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini ada 2 hal yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah melakukan segmentasi pasar, dan yang kedua adalah menetapkan pasar-pasaran. Untuk segmentasi pasar sendiri, kami meninjaunya dari 2 aspek. Yang pertama itu adalah aspek geografis, dan yang kedua itu adalah aspek demografis. Nah, untuk aspek geografis, kami memilih tempat jualan di alun-alun kota, yang mana ini terletak di tengah-tengah kota. Dan sehingga semua orang itu dapat dengan mudah menjangkaunya dan pasti tidak sulit untuk mendapatkan kedai kami nantinya. Dan juga sudah jelas bahwa di alun-alun itu merupakan tempat orang-orang berkumpul dan bersantai, mulai dari kalangan muda, dewasa, hingga orang tua. Dan dari situ kami percaya insya Allah kedepannya pasti kedai kami ini akan ramai. Dan yang kedua itu adalah aspek demografis. Nah, pada aspek ini kami percaya bahwa dengan harga yang terjangkau, maka tahu mie sempurna ini bisa dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan untuk menetapkan pasar sasaran,
muda dan juga dewasa. Selanjutnya yang keempat itu adalah aspek teknis atau operasional. Jadi yang saya tahu bahwa aspek ini tuh menyangkut mengenai penentuan lokasi. Nah, jadi lokasi kedai tahu mie sempurna ini terletak di alun-alun Tengku Amir Hamzah, Kabupaten Langkat. Tepatnya di Jalan Proklamasi, Kuala Bingai, Kecamatan Sabat, Kabupaten Langkat. Yang mana menurut saya pribadi itu merupakan suatu lokasi yang sangat strategis bagi orang-orang untuk berjualan, karena seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa ini tuh alun-alun, jadi ini tuh pasti ramai dikunjungi gitu, mulai dari anak-anak, lalu anak muda, terus orang dewasa, bahkan orang tua pun pasti akan kesini gitu. Jadi intinya alun-alun itu pasti ramai gitu. Nah, yang kelima yaitu adalah aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini tuh ada namanya tuh modal tetap, yaitu peralatan ditambah dengan perlengkapan. Untuk peralatan sendiri kami di sini memakan biaya sebanyak 5 juta rupiah, dan untuk perlengkapan kami memakan 8 juta rupiah. Jadi totalnya untuk modal tetap ini adalah 13 juta rupiah. Lalu ada juga untuk kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu terdapat biaya untuk tenaga kerja, biaya produksi, pembelian peralatan, dan lain-lain, sehingga semuanya nanti akan saya kelompokkan dan saya akan membuat laporan keuangannya agar dapat diperoleh HPP-nya atau harga pokok penjualannya. Selanjutnya yang keenam itu adalah aspek sosial dan ekonomi. Jadi dampak yang timbulkan itu yang pertama adalah di sini kita dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran. Dan yang kedua, di sini kita menggunakan SDA atau sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efektif dan efisien. Nah, terakhir yaitu adalah aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, jadi usaha tahu mie sempurna ini memiliki limbah yang berasal dari sisa-sisa makanan. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan upaya berupa memisahkan antara limbah yang organik dan yang non-organik. Limbah yang organik itu nantinya akan kami kumpulkan dan kami olah untuk menjadi pupuk. Sedangkan limbah yang non-organik kami akan mengumpulkannya dan akan kami buang ke tempat pembuangan akhir. Baiklah, dari semua kajian aspek-aspek yang telah saya paparkan tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa usaha tahu mie sempurna ini dinyatakan layak untuk dijalankan ke depannya. Melihat dari kelengkapan legalitas usahanya, lalu juga dapat membantu ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan yang paling penting itu adalah tidak mencemari lingkungan sekitar. Maka insya Allah ke depannya usaha ini tuh akan selalu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.